Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya dari kelas A ingin menjelaskan mengenai penelitian saya dengan judul Implementasi Teknologi Augmented Reality pada aplikasi Visual Fashion 3D berbasis Android. Langsung saja, yang pertama yang ingin saya bahas mengenai latar belakang. Berpakaian merupakan sebuah kebutuhan tersendiri bagi setiap individu, terlebih lagi jika berpenampilan menarik, akan menjadi daya tarik yang akan memberikan sebuah kesan baik dalam berpenampilan. Mengenakan pakaian dengan mengikuti tren fashion terkini juga merupakan salah satu cara untuk berpenampilan menarik. Sebagian orang akan berpendapat berbeda mengenai pakaian yang kita kenakan karena pakaian yang akan dikenakan itu terkait dengan selera masing-masing setiap individu. Sebelum mengenakan pakaian, beberapa orang ini memilih untuk mencobanya terlebih dahulu, agar mereka yakin jika pakaian yang dikenakan tersebut terlihat cocok dan bagus. Dan kebanyakan masyarakat cenderung membeli pakaian dengan cara mencobanya terlebih dahulu. Dengan teknologi yang berkembang semakin pesat, saat ini banyak sekali website ataupun marketplace yang menyediakan berbagai macam pakaian. Dengan melihat katalog, pembeli dapat menilai pakaian yang ingin dibelinya. Namun, pembeli tidak dapat melakukan percobaan terhadap pakaian secara langsung yang ingin dibeli. Bagaimana jika setelah melakukan pembelian pakaian tersebut, dengan beberapa waktu yang mendatang, pembeli tersebut bertambah berat badan? Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi ukuran pakaian terhadap baju yang dibelinya. Maka dari itu, dengan menggunakan teknologi augmented reality diharapkan menjadi sebuah solusi masalah tersebut karena augmented reality merupakan suatu teknologi yang menggabungkan benda maya objek 3 dimensi ke dalam dunia nyata secara real time. Dengan adanya teknologi augmented reality, pengguna dapat menggunakan aplikasi dan melakukan scan objek manusia secara langsung. Kemudian aplikasi akan memunculkan objek 3 dimensi berbentuk pakaian yang seolah-olah objek tersebut itu melekat pada tubuh manusia melalui kamera pada smartphone. Metode augmented reality yang digunakan dalam penelitian ini adalah markerless augmented reality, di mana dengan teknologi tersebut, user sebagai pengguna ini tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan sebuah objek 3 dimensi, karena markerless augmented reality akan bekerja dengan cara mendeteksi bentuk badan manusia dengan menggunakan perangkat smartphone. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan aplikasi Visual Fashion 3D yang dapat dijalankan pada smartphone berbasis Android dengan menggunakan implementasi teknologi markerless augmented reality secara real time. Kemudian, batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, yaitu aplikasi ini hanya berjalan untuk pengguna smartphone dengan sistem operasi Android. Kemudian, minimal aplikasi dapat terinstall di Android 4.4 yaitu API level 20 KitKat. Untuk teknologi yang digunakan yaitu teknologi markerless. Gerakan dasar objek manusia yang dapat dideteksi oleh kamera nantinya yaitu gerakan memutar, gerakan mengangkat tangan sejajar dengan bahu, gerakan mengangkat tangan ke atas dan ke bawah. Untuk objek 3D yang ditampilkan melalui scan markerless yaitu menggunakan 4 pakaian 3D yang terdiri dari wanita dan pria, menjadi 2 formal dan 2 kasual. Dan yang terakhir adalah ini menggunakan satu warna background dalam mendeteksi objek manusia. Kemudian yaitu tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan implementasi teknologi augmented reality pada aplikasi visual fashion 3D secara real-time berbasis Android. Untuk manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan metode implementasi teknologi augmented reality dengan visual pakaian 3D yang dapat mendeteksi gerakan pengguna secara real-time. Selanjutnya yaitu landasan teori. Augmented reality atau disingkat sebagai AR adalah teknologi yang menggabungkan bentuk 2 dimensi ke dalam bentuk 3 dimensi dalam sebuah lingkungan nyata. Kelebihan augmented reality ini adalah suatu teknologi yang berkembang di media desain di mana dapat mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi yang hampir mirip dengan bentuk aslinya, yaitu menurut Christian dan Rosnelli tahun 2020. Menurut Sirumpea dan kawan-kawan pada tahun 2017, augmented reality ini merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan lingkungan di dunia nyata yang ditangkap melalui kamera dengan objek virtual sehingga seolah-olah objek virtual tersebut menyatu dengan lingkungan di dunia nyata. Kemudian ada markerless augmented reality, merupakan tipe augmented reality yang tidak menggunakan marker untuk menambahkan objek virtual ke lingkungan nyata. Berdasarkan teknik pelacakan pola dari yang ditangkap perangkat penangkapan, markerless augmented reality ini dibagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik pose tracking dan teknik pattern matching. Yang pertama, ini bekerja dengan cara mengamati lingkungan dengan statik dengan perangkat keras augmented reality yang bergerak. Kemudian, untuk teknik yang kedua, ini mirip dengan tipe marker based augmented reality, namun marker diganti dengan suatu gambar biasa. Ini menurut Travis dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kemudian, untuk landasan teori selanjutnya, yaitu Android. Android itu merupakan sistem operasi menurut Travis dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kemudian ada Blender, di mana Blender ini merupakan software untuk pembuatan 3D objek dan multimedia lainnya ataupun animasi. Ini menurut Jebua dan Nandeak pada tahun 2020. Dan selanjutnya ada Unity software. Unity ini digunakan untuk pembuatan game ataupun 3D ataupun animasi menurut Iyang dan kawan-kawan pada tahun 2014. Selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2020 sampai 2021 di Laboratorium Komputasi Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu perumusan masalah, pengumpulan data, studi literatur, pengembangan sistem, dan penulisan laporan. Nah, untuk metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Multimedia Developer Life Cycle atau bisa disingkat sebagai MDCL. Multimedia Developer Life Cycle. Metode yang digunakan pada pembangunan aplikasi adalah metode Multimedia Developer Life Cycle atau disingkat sebagai MDLC. Metode ini memungkinkan pada saat pengambilan data dan pengumpulan materi bisa dilakukan kembali jika data dan materi masih kurang. Kemudian dalam metode ini juga memungkinkan tahap pengumpulan data dan pembuatan dapat berjalan secara bersamaan.
Untuk tahapannya, yaitu yang pertama ada konsep, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal spesifikasi aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu tahapan desain. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan use case diagram, activity diagram, dan desain interface sebagai rancangan antarmuka yang akan digunakan sebagai acuan pada aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, di sini merupakan desain use case diagram. Yang pertama, terdapat aktor yaitu user, di mana user ini dapat mengakses menu AR kamera, dapat melihat menu informasi, dan user dapat melihat menu panduan. Untuk activity diagram akses menu AR kamera, di mana user memilih menu AR kamera, kemudian aplikasi akan mengakses kamera, kemudian user akan melakukan scan objek manusia secara langsung, kemudian aplikasi akan mendeteksi objek manusianya, kemudian user menggerakkan badan dengan gerakan dasar, kemudian akan memunculkan baju 3 dimensi yang seolah-olah itu melekat pada tubuh objek manusianya. Selanjutnya ada activity diagram melihat menu informasi, di mana user mengakses menu informasi, kemudian aplikasi akan menampilkan halaman menu informasi. Selanjutnya ada activity diagram melihat menu panduan, di mana user akan mengakses menu panduan, kemudian aplikasi akan menampilkan halaman menu panduan. Selanjutnya merupakan desain interface splash screen. Ini merupakan splash screen tampilan awal aplikasi yang akan muncul 5 detik pada saat aplikasi berjalan. Kemudian ada desain interface menu home, di mana pada desain interface menu home ini terdapat 4 menu. Yang pertama menu AR kamera, yang kedua menu informasi, ketiga menu panduan, dan yang keempat menu keluar. Selanjutnya adalah desain interface akses menu AR kamera. Yang pertama, jika telah muncul kamera, pengguna ini akan melakukan scan secara langsung ke objek manusia. Setelah tubuh atau badan objeknya terdeteksi, maka markers ini akan menampilkan 3D pakaian yang seolah-olah melekat pada tubuh objek manusianya. Kemudian ada desain interface melihat menu informasi, di mana pengguna dapat membaca atau melihat informasi terkait dengan aplikasi augmented reality. Selanjutnya ada desain interface melihat menu panduan. Nah, di halaman ini merupakan panduan atau langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi AR Vision 3D. Selanjutnya ada yang tahap ketiga, yaitu material collecting. Nah, di mana pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan objek 3 dimensi berupa pakaian yang akan dimasukkan pada aplikasi augmented reality yang objek tersebut dibuat menggunakan aplikasi Blender. Kemudian ada assembly, merupakan aplikasi pembuatan aplikasi pengembangan aplikasi yang akan dibuat sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya dan memasukkan kode program untuk fungsi-fungsi pada aplikasi. Kemudian ada testing. Pada tahap ini dilakukan cara untuk pengujian perangkat lunak dan data yang menemukan kemungkinan adanya kesalahan pada aplikasi yang telah dikembangkan. Kemudian ada distribusi. Pada tahap ini merupakan tahapan evaluasi dalam pengembangan sebuah aplikasi yang sudah jadi. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.